Ya, rekan-rekan semua, selamat berjumpa kembali dengan saya Husin Wijaya dari Warhol Interactive Agency. Jadi memang beberapa lama ini saya selalu membuat rekaman-rekaman video, terutama di IG saya, ya di Instagram saya. Bagi rekan-rekan yang ingin berkunjung ke Instagram saya, silakan ya, Husin W ya, Hotel Uniform Sierra India November Whiskey, ya itu adalah akun saya. Jadi belakangan kita melihat bahwa ketika mendengar berbagai peristiwa di depan kita ini, kita melihat bahwa 2022 adalah tahun yang sangat unik ya bagi kita nanti. Oleh karena pandemi menjadi endemi gitu ya, vaksin sudah di mana-mana. Kita seakan-akan berada dalam konsep atau konteks yang euforia ya, walaupun ini sesuatu yang tidak boleh lengah gitu ya. Tetapi sekali lagi saya beranggapan bahwa cara pandang optimistik itu penting sekali tentunya, tetapi kita harus tentunya juga merelasikannya dengan current trend ya. Jadi apa yang terjadi, tren-tren yang terdepan ini ya, yang ada di depan mata kita. Misal contoh adalah COP26 yang ada di Irlandia ini ya. Ini mungkin luput dari pemantauan kita semua ya. Bahkan rekan-rekan barangkali merasa bahwa apa hubungannya COP26 Irlandia ini dengan bisnis saya, dengan perusahaan saya, atau bagaimana hubungannya dengan strategi yang saya harus buat ya. Karena ini era-era Anda membuat strategi ya. Tetapi dengan sekalian kita harus tahu bahwa COP ini adalah satu pertemuan yang berkaitan dengan perubahan iklim yang sebenarnya mengancam kehidupan manusia tanpa sadar lebih hebat daripada COVID-19 sebenarnya. Kenapa begitu? Karena prediksi ya daripada para pakar yang tergabung di dalam Intergovernmental Panelist ya for Climate Change ya atau IPCC yang dibentuk oleh PBB puluhan tahun yang lalu merekam bahwa terjadi perubahan yang sangat fundamental di alam ini berkaitan dengan kenaikan suhu. Bahkan COP terdahulu ya kalau tidak salah COP 21 di Prancis itu mereka berusaha untuk menetapkan untuk mengurangi emisi karbon ya sampai 40% untuk memitigasi kenaikan 1,5 derajat Celcius di 2040. Tetapi rupanya tidak berhasil. Nah, seperti saya duga bahwa ini hanya pertemuan seremoni saja, susah banget untuk kemudian eh, untuk diwujudkan oleh karena secara politik agak susah memang gitu ya. Karena kenapa? Karena masyarakat butuh makan, mereka bertani, mereka beternak dan mereka melakukan kegiatan-kegiatan industri yang sebenarnya adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan konsumsi. Ya kan? Jadi kalau kita kaitkan dengan kegiatan ekonomi maka sebenarnya kita tahu bahwa investasi, ekspor import, kemudian konsumsi dalam negeri itu adalah komponen-komponen di dalam GDP gitu ya. Tetapi sangat ironi bahwa justru ya indikator-indikator GDP inilah yang sebenarnya mengkontribusi kepada kerusakan alam itu. Jadi rekan-rekan sekalian, memang secara negasi saya harus katakan bahwa apa yang dilakukan oleh umat manusia hari ini memang pada prinsipnya sebenarnya ya untuk kesejahteraan umat manusia, tetapi sebenarnya tidak untuk kesejahteraan alam. Oleh karena itu kita perlu ya membuat atau memikirkan strategi yang matching ya dengan apa yang terjadi, mood yang terjadi, feel yang terjadi di masa depan ini berkaitan dengan perubahan cuaca ini. Rekan sekalian, saya memberikan kepada rekan-rekan status strategi yang berbeda sekali, yaitu bagaimana caranya kita bisa melihat bahwa strategi yang baik adalah juga melihat current trend gitu ya, current trend. Tahun 79 McDonald ya membuat McNugget ya. Mereka membuat satu produk yang sangat bagus sekali dan laku keras di mana-mana. Tetapi tidak banyak outlet yang bisa jualan akhirnya karena barangnya tidak banyak. Karena suplainya kurang, akhirnya presidir ya dari McDonald pada waktu itu
berusaha kemudian untuk membuat second product baru, jadi produk baru yang kedua, gitu ya. Dan kemudian mereka namakan McRib. Ini terbuat dari babi gitu ya, iga babi yang sangat premium dan sangat enak sekali di barbecue karena pengalaman dari presidennya ketika dia jalan ke daerah selatan Amerika dan menemukan banyak sekali budaya barbecue ya, dan akhirnya dia mencoba untuk kemudian meramunya dalam bentuk McRib ini, dan rupanya waktu dites enak, semua orang suka, di launching secara nasional lumayan gitu ya. Akhir tahun dilihat hasilnya ternyata nggak bagus gitu ya, nggak bagus. Rupanya pertumbuhan McNugget justru lebih tinggi daripada pertumbuhan daripada McRib. Dan setelah bertahun-tahun McRib ini diusahakan, dinaikkan, dipromosikan dan segala macam, tidak berhasil juga. Akhirnya disepakati untuk dimatikan. Tetapi kemudian pergantian pucuk pimpinan dengan presiden yang baru ini, kemudian dia melihat bahwa McRib ini sebenarnya bukannya tidak berhasil, tetapi memang dia ini adalah produk yang unik, yaitu produk yang sifatnya memang harusnya di-treat sebagai produk limited offer gitu. Jadi bukan menu-menu yang ada setiap saat, tetapi menu-menu yang kita sebut dengan menu-menu limited edition begitu. Dan akhirnya dia launching lagi, kemudian bikin konsep limited edition dan sukses rekan sekalian. Nah, konsep daripada limited edition ini sebenarnya kalau kita matchingkan dengan inisiasi atau inisiatif dari negara-negara untuk mengurangi climate change, itu ada relasinya, yaitu apa? Begitu kita membuat ya produk-produk yang enak ini menjadi limited, maka kemudian peternakan ini akan menjadi landai gitu ya, karena semua orang tiba-tiba kemudian melimitedkan ya cara makannya ini, sehingga kemudian akhirnya bisa melakukan berbagai mitigasi di sana. Jadi rekan sekalian, ini menurut saya sesuatu yang unik ya, dan kita perlu pikirkan bareng-bareng ya. Saya tidak memberikan solusi kepada rekan-rekan saya, tapi saya memberikan contoh-contoh yang menarik agar rekan-rekan sekalian bisa memikirkannya sesuai dengan konteks daripada organisasi Anda. Dan ketika Anda membuat strategi ini, dengan harapan Anda bisa menatap masa depan lebih baik, Anda lebih sustainable di dalam berbagai situasi yang disebut endless disruptions ya. Dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat unik untuk Anda semua. Dan untuk keterangan lebih lanjut silakan datang ke IG saya, ada IGTV di situ, rekaman yang bisa Anda akses, ada 22 menit di situ ya. Jadi kita bisa bareng-bareng mendengarkan lebih lanjut apa yang saya ingin ungkapkan tentang new strategy, new context di masa yang akan datang. Thank you very much. Sampai jumpa, sehat selalu dari saya Husin Wijaya, Warhol Interactive Agency. Jangan lupa tergabung dengan Facebook group saya di Psikologi Generasi Sukses, atau Anda bisa gabung ke IG saya dengan akun HUSINW ya, Hotel Uniform Sierra India November. Terima kasih. Bye bye.